Baik. Saya melihat yang bisa menjalankan ajaran, enggak, ini bagian yang penting ya. Oke. Supaya tadi kan Anda minta tanya kenapa saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi. Kalau tidak saya jelaskan tadi, nanti ya mesti ada penjelasan tadinya dulu, Putri, ya. Jadi tentu saya melihat justru sosok Bung Karno itu yang memperjuangkan rakyat kecil itu ada pada figur Bapak Jokowi. Buktinya apa? Dia dari bawah, dia juga berproses. Dia juga sebagai wali kota, gubernur, presiden. Saya pikir tidak ada presiden yang lebih sering bertemu dengan rakyatnya. Saya pikir tidak ada yang lebih longgar, boleh dicek dari Pas Pampres, pengawal presiden yang begitu sering bertemu, menyapa, menyentuh pada saat COVID, mengetuk rumah-rumah rakyatnya untuk membantu rakyatnya. Saya pikir itu jelas bahwa Presiden Jokowi adalah bukti nyata dari ajaran Bung Karno tadi. Saya melihat itu. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita tidak bisa ditekan oleh kekuatan asing. Dulu tahun 55 di Bandung, Bung Karno mendirikan non-blok. Supaya negara-negara di Afrika dan Asia juga bersatu, punya bargaining power menghadapi dominasi waktu itu Uni Soviet dan blok Amerika, blok Barat dan blok Timur. Kita lihat contohnya apa? Kita lihat bagaimana di zaman Jokowi sebagai presiden, dia bisa membuat kepemilikan saham Indonesia mayoritas di Freeport, di tanah Papua, yang selama puluh tahun tidak pernah terjadi, baru bisa terjadi di zaman Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana Chevron dikelola juga sekarang oleh Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana perlawanannya tidak bisa ditekan oleh WTO, oleh Uni Eropa, soal sawit, ya, bagaimana juga soal nikel, soal tambang. Dulu Amerika, Inggris, dan negara-negara maju melakukan proteksi kepada negaranya, supaya mereka menjadi negara industri. Dan sesudah mereka maju, mereka ingin liberal, nggak bisa. Kita juga harus memproteksi kemampuan sumber daya alam kita. Dan kita kelola, ya baru kita juga bisa menuju seperti negara mereka. Kenapa kita nggak boleh maju? Dengan kita mengolah seperti yang Pak Jokowi lakukan, kita mendapatkan royalti yang besar, pajak yang besar, keuntungan yang besar, daripada kita mengekspor mentah. Nah, saya melihat justru yang menjadi contoh sebagai Bung Karno, itu adalah Jokowi. Dari tadi bagaimana kepeduliannya kepada anak kecil, memberikan anggaran desa, bagaimana perhatiannya turun ke bawah, keliling Indonesia. Saat ini ya Bang Ara ya. Maaf, durasi kita terbatas, tapi Anda melihat sosok Bung Karno ini ada di sosok Jokowi, begitu ya Bang Ara. Tapi kalau untuk pernyataan Anda tersebut, apakah ini bisa dibilang, ataupun aksi Anda atau sikap Anda pamit dari PDIP, apakah bisa dibilang sebagai sinyal dari suasana kebatinan Presiden Jokowi? Saya kemarin sebelum datang ke DPP PDI Perjuangan berdiskusi dengan Pak Jokowi ya soal mafia sepak bola. Kebetulan saya diminta menjadi ketua Satgas, dan bulan lalu kami bersama Ketua PSSI, Pak Kapolri, juga dengan Pak Asep dari Ketua Satgas Mafia Bola melakukan langkah-langkah nyata dengan menangkap beberapa tersangka dan juga dengan barang bukti yang lengkap. Kemudian juga kita berbicara juga banyak hal soal olahraga dan sebagainya. Saya mengenal Pak Jokowi dari tahun 2000, sekitar 2006-2007 ya, waktu wali kota Solo. Jadi hubungan kami sangat baik. Kalau orang sudah baik dekat itu, kita batinnya dekat. Ya, saya yakin dengan approval rating yang paling tinggi di dunia. Mungkin berapa bulan lalu itu yang paling tinggi itu Narendra Modi dari India. Ya, tapi sudah kalah dari Pak Jokowi. Pak Jokowi 75-80%. Mungkin bisa lebih lagi. Bayangkan 8 dari 10 orang Indonesia percaya kepada beliau, pilihan beliau, langkah beliau. Ya, hanya sekitar 2 dari 10 yang tidak percaya. Saya pikir saya bagian dari 10 orang itu. Dari 8 dari 10 orang itu. Yang 75-80% yang percaya dengan langkah-langkah Pak Jokowi. Dia membawa kerukunan. Bagaimana dia bertarung dengan Mas Prabowo 2 kali pilpres. Bisa dikatakan 1 kali pilkada DKI. Tapi waktunya bersatu. 2 orang ini menunjukkan negarawan sejati. Prabowo dan Jokowi. Mereka mengerti kapan waktunya bersaing, bertarung, dan kapan waktunya bersatu. Dan pada saat, saya harus mengatakan apa adanya, pada saat ada di DPR, saya tahu persis tidak pernah partainya Pak Prabowo, Gerindra itu tidak mendukung langkah Presiden Jokowi. Baik. Ya, dan kemudian Pak Prabowo sangat loyal dan sangat santun, dan itu proses panjang dari 2 orang yang sering bertarung kemudian bisa bersatu. Dan ini adalah contoh. Coba bayangkan kalau politisi di Indonesia hanya berpikir bertarung, konflik. Mari kita belajar dari Jokowi dan Prabowo yang mengerti waktunya bertarung dan bersatu. Saya pikir kita punya contoh yang baik.
Kalau cuma pidato-pidato aja, pidato tentang persatuan, tentang kerukunan, tapi pemimpinnya tidak menunjukkan kerukunan. Jadi saya ikut dengan langkah Pak Jokowi dengan alasan bahwa beliau menurut saya justru sosok Bung Karno yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dekat dengan rakyat, berani melawan asing, dan berani juga mengompakkan semua kekuatan itu, ya, semua kekuatan politik ada di figur Pak Jokowi. Saya ikut beliau dengan alasan yang sangat jelas. Baik. Maaf sekali waktu kita terbatas, mungkin kita bisa bahas lebih lengkapnya nanti di lain waktu. Terima kasih banyak Bang Ara atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang.